Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan semoga kita semua ada dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu produk yang ada pada lembaga keuangan syariah, khususnya pada perbankan syariah, yaitu akad ijarah. Nah, sebelum memahami lebih jauh lagi mengenai ijarah, nah saya akan sedikit menjelaskan bahwa dalam video ini kita akan membahas dari mulai definisi ijarah itu apa, kemudian juga nanti kita akan tambahkan dengan aspek akuntansinya. Karena teman-teman semuanya, kita sebagai orang yang ingin terlibat langsung dalam perbankan syariah ataupun di lembaga keuangan syariah, maka kita tidak hanya memahami mengenai konsepnya. Jadi tatanan konsep itu oke lah, kita memang harus paham. Tapi ada aspek lainnya, yaitu mengenai pencatatannya ataupun akuntansinya. Karena kita harus memahami A to Z-nya ya. Meskipun pada video kali ini saya tidak akan menjelaskan begitu detail, karena kalau terlalu detail nanti kita akan menyita banyak waktu, tapi juga nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Tapi pada video kali ini kita akan lebih kepada sudut bagaimana itu konsep ijarah, kemudian aspek pencatatannya, begitu ya. Oke teman-teman semuanya, kenapa sih kita mesti membahas mengenai akad ijarah ini ya? Karena di dalam lembaga keuangan syariah itu banyak sekali akad yang yang bisa digunakan dan sangat bervariatif. Oleh karena itu, kalau kita tidak memahami akad-akad tersebut, terlebih akad ijarah, maka berarti kita masih mempunyai PR yang banyak untuk bisa terjun di dunia perbankan syariah. Nah, satu persatu produk itu harus kita pahami meskipun hanya sebatas tataran konsep gitu ya. Tapi lebih jauh lagi kita harus bisa juga di tataran praktisi ataupun di tataran praktik gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, langkah awal yang harus kita pahami sebelum kita terjun di lapangan di dunia praktik ya, lembaga keuangan syariah, maka konsepnya itu sangat penting. Karena di kita itu ya, di tataran praktik itu tidak sedikit orang yang belum paham mengenai teorinya ya. Sementara teori itu penting untuk kita ketahui sebagai dasar dan sebagai bekal untuk nanti kita praktik di dunia lapangan. So, kita akan mulai definisinya dulu ya. Apa itu yang dimaksud dengan ijarah? Nah, ijarah itu secara bahasa artinya al-ajru ataupun al-iwadu, yang artinya penggantian ataupun kompensasi ya. Nah, sementara kalau secara terminologi, ijarah itu adalah akad pemindahan hak guna ataupun manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa ataupun ujroh, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Nah, jadi ijarah ini dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang ataupun jasa. Jasa dalam hal ini berarti mempekerjakan seseorang dengan jalan penggantian ya, yaitu dengan membayar sewa ataupun ujroh ya, dengan sebesar tertentu begitu. Nah, berarti kita sudah bisa menjelaskan ya bahwa ijarah itu adalah transaksi di mana kita itu menggunakan ataupun memanfaatkan atas kegunaan dari barang atau jasa tersebut.
Kemudian karena kita telah menggunakan manfaatnya dari barang dan jasa tersebut, kita akan membayar kompensasi ya, yaitu dengan membayar sewa gitu ya ataupun ujrohnya. Nah, dan kita tidak akan memiliki barang tersebut gitu ya. Itu namanya ijaroh. Jadi kita hanya menggunakan ataupun memanfaatkan barang ataupun jasa tersebut. Kemudian kita membayar atas penggunaan tersebut tanpa memiliki barang tersebut. Nah, awalnya itu ya konsepnya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi lain ya, yaitu dari PSAK nomor 107. Nah, PSAK ini adalah pernyataan standar akuntansi keuangan ya. Akuntan dalam mendefinisikan suatu produk tertentu, terutama dalam produk lembaga keuangan syariah, itu biasanya didasarkan pula pada PSAK, karena nomor-nomor yang ada dalam PSAK itu disesuaikan dengan akadnya ataupun dengan produknya. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan ijaroh, maka PSAK yang digunakan adalah PSAK 107 ya. Menurut PSAK 107 didefinisikan bahwa ijarah itu adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset ataupun jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset itu sendiri. Saya kira definisi ini hampir sama dengan yang saya jelaskan di awal tadi gitu ya. Tapi teman-teman berbeda dengan jenis ijarah yang kedua ya. Kalau ijarah yang kedua ini namanya adalah ijarah muntahya bitamlik, atau dikenal di dalam dunia praktisi namanya adalah IMBT ya. Merupakan ijarah dengan wa'ad ataupun janji dari pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu. Nah, makanya berbeda dengan definisi yang kedua. Kalau di IMBT ya, setelah kita melakukan penyewaan ataupun penggunaan hak manfaat atas barang tersebut dalam jangka waktu tertentu, maka nanti di akhir dari periode sewa tersebut ternyata barangnya bisa berpindah kepemilikannya menjadi barang milik penyewa. Nah, itu namanya IMBT, ijarah muntahya bitamlik, bukan ijarah aja. Sementara kalau ijarah aja itu tidak mungkin dan tidak boleh ada pengakuan perpindahan barang ya. Jadi kalaupun ada modifikasi ya, karena ini adalah bagian dari modifikasi skema ijarah ya, ada namanya IMBT. Nah, kalau di IMBT ternyata diperbolehkan untuk perpindahan kepemilikan dari barang yang awalnya kita sewa. Nah, kemudian yang ketiga ada lagi namanya jual dan sewa kembali atau sell and leaseback ya, atau transaksi jual dan ijaroh ya. Terjadi di mana seseorang menjual asetnya kepada pihak lain dan menyewa kembali aset tersebut. Transaksi jual dan ijaroh harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung, atau istilahnya adalah ta'alluq ya. Tidak ada persyaratan di awal bahwa ketika barang ini dijual ya kemudian nanti harus saya sewa ya. Nah gitu, nggak boleh ya. Sama juga dengan IMBT. Di IMBT juga tidak ada persyaratan ta'alluq gitu ya, atau saling ketergantungan di antara dua akad. Misalkan kayak gini, di IMBT itu di awalnya akadnya adalah ijaroh ya, tapi dengan ijaroh ini ada syarat bahwa barangnya nanti akan saya beli ya, ataupun akan dihibahkan ke saya ya setelah sewa ini selesai. Jadi tidak boleh ada persyaratan. Bahkan di IMBT itu sebetulnya ada dua akad ya, ada akad ijaroh sewanya dan juga ada akad perpindahan kepemilikannya. Jadi ada dua akad dan itu tidak boleh disatukan, sehingga tidak jauh berbeda dengan jenis ijarah yang ketiga ini ya, ijarah sell and leaseback, bahwa di awalnya kita itu menjual ya, tapi setelah menjual barang tersebut kita sewa kembali gitu ya. Berarti ada dua akad yang saling hampir menyatu, dan disitulah agak bahaya nih, agak rentan akad-akad antara IMBT dengan sell and leaseback ini. Jadi harus ada terpisahan ataupun harus ada keterpisahan akad di antara
kedua akad tersebut. Ya, begitu. Mohon untuk difahami ya teman-teman. Jadi di dalam syariat Islam itu tidak boleh ada dua akad yang menyatu ataupun akad-akad yang bersyarat ya, ataupun maksudnya yang ketergantungan lah, yang bergantung bahwa saya akan akad A ya asal nanti harus akad B gitu ya. Ataupun saya akan menyewa ya dengan syaratnya nanti harus saya miliki barangnya kayak gitu ya. Dan yang seperti itu memang tidak boleh ya. Oke, kita lihat di skema ijarah ini ya. Nah, ada 3 aktivitas. Yang pertama adalah eh, penyewa dan pemberi sewa melakukan kesepakatan ijarah. Jadi angka nomor 1 ini adalah angka kesepakatan ataupun transaksi kesepakatan yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua, pemberi sewa menyerahkan objek sewa kepada penyewa. Nah, barangnya dari yang ada di sini nih, di pemilik barang ataupun jasa dikirimkan ke pengguna ataupun penyewa di sini. Gitu barangnya. Nah, setelah barangnya diserahkan ya dan digunakan oleh penyewa, maka nomor 3 berarti penyewa itu melakukan pembayaran ya sebagai kompensasi dari penggunaan ataupun manfaat atas barang yang digunakan oleh penyewa ataupun pengguna jasa. Skemanya itu sederhana ya, hanya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke dasar syariahnya ya di dalam Al-Qur'an ya. Di dalam Al-Qur'an surat 43 itu Az-Zukhruf ya, ayat 32, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Nah, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Oke teman-teman, kalau kita simpulkan dari ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah membagi-bagikan rezeki orang ya, dan posisi ataupun kedudukan seseorang ya, sehingga akan ada derajat seseorang lebih tinggi dari derajat orang yang lainnya. Nah, di situ maka silakan untuk bertolong menolong ya, bahwa kita bisa menggunakan jasa dari orang yang lain, dari orang yang lebih tinggi derajatnya, misalkan seperti itu ya, karena di antara mereka akan memberikan manfaat satu sama lainnya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itulah yang pemberi rahmat di antara mereka. Jadi Al-Quran pun sebetulnya sudah menjelaskan bahwa silakan untuk bermuamalah, silakan untuk bertolong menolong gitu ya, di antara pihak-pihak yang membutuhkan gitu ya, karena Allah telah membagi-bagikan rezeki kepada manusia itu bermacam-macam. Selanjutnya di dalam surat Al-Baqarah juga, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di sini juga diumpamakan ya, saling tolong menolong itu dalam kegiatan menyusui ya. Bahwa kalau anaknya disusukan oleh orang lain itu tidak boleh, bukan berarti nggak boleh, itu boleh, silakan disusukan, nggak ada yang salah kok. Dan kita pun sebagai ucapan dari terima kasihnya atas manfaat dari orang yang menyusui kepada anak kita, maka kita pun dipersilakan untuk memberikan kompensasi atau pengganti, dan itu akan lebih baik di antara sesama manusia. Jadi kedua belah pihak itu saling tolong menolong ya, saling memberikan manfaat. Kemudian juga dalil yang lainnya di surat 28 ya, ayat 26. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Jadi memang sudah pantas
dan boleh bahwa di dalam melakukan pekerjaan, kerjasama, tolong menolong itu kita melihat orangnya. Ya, kalau orangnya memberikan manfaat untuk kita, ya kita bisa memanfaatkannya dengan memberikan kompensasi juga, karena kita tidak bisa mempekerjakan orang yang tidak sesuai dengan kapasitasnya ataupun kemampuannya. Jadi wajar kalau ada orang yang tidak rajin, maka dia susah untuk mencari rezeki ya, karena orang pun akan menilai orang yang pemalas itu tidak mungkin dia giat bekerja. Jadi tidak mungkin kita pun menerima para pekerja yang malas-malasan. Dan itu memang sudah jelas juga di dalam Al-Quran juga memang seperti itu ya, bahwa jangan malas ya, bahwa kita harus menjadi orang yang rajin, karena orang pun akan mempekerjakan kepada kita itu dilihat dari kemampuannya, skill kita, kerajinannya, dan lain-lainnya. Jadi banyak sekali pertimbangan-pertimbangan untuk mempekerjakan seseorang. Itu diibaratkan dalam bermuamalah dalam berbisnis dan lain-lainnya. Nah, kemudian di dalam dasar syariahnya ya hadis ya, hadis Bukhari Muslim, berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu. Ya, jadi saling tolong menolong juga ya gitu ya. Kemudian dari Ibnu Majah, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Ini juga jelas. Jangan mengundur-undur, jangan melama-lama dalam memberikan ujroh ataupun upah sebelum keringatnya kering gitu. Karena saking harus segeranya. Kemudian dari hadis riwayat Abdul Razak dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. Ya, jadi harus ada kejelasan jika kita ingin melakukan bisnis, transaksi, baik itu transaksinya dalam perdagangan ataupun jasa ya. Maka di awal harus kita sepakati dulu berapa upah yang harus dikeluarkan ataupun berapa harga yang harus kita sepakati, seperti itu ya. Jangan kerja dulu baru nanti menentukan harga ataupun menentukan upah, itu nggak baik ya. Kemudian yang lainnya juga hadis riwayat Nasai, dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas ataupun perak. Ya jelas sekali ya. Jadi daripada dari tanah hasil sewa tersebut kemudian menunggu tumbuh, itu gak jelas. Jadi lebih baik yang namanya pembayaran itu segera lakukan saat ini, jangan menunggu lama-lama gitu ya. Dan juga dengan alat tukar yang sesuai ya. Dan masih banyak lagi sebetulnya yang menjelaskan mengenai kegiatan tolong menolong, saling memberikan manfaat di antara kedua belah pihak tersebut ya. Nah, oke teman-teman, kita sekarang berbicara mengenai rukun ijarah ya. Rukun ijarah itu yang pertama ada pelaku ijarahnya, yang orang tersebut harus balik dan juga memang cakap untuk hukum ya. Cakap itu berarti dia sudah bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, rukun ijarah adalah objeknya. Jadi objek dari akad ijarah tersebut yaitu manfaat aset ataupun makjur ya, dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah. Kemudian yang ketiga ada pernyataan ataupun sigot ijab qabul, berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak baik secara verbal ataupun dalam bentuk lain. Kedua belah pihak harus saling rela, tidak terpaksa dalam melakukan akad. Nah teman-teman, di dalam ijab qabul itu memang bentuknya macam-macam ya. Yang lebih baik itu harus ada hitam di atas putih, ada pernyataan yang ataupun klausul yang menjelaskan mengenai transaksi ini, ijarah ini seperti apa. Kemudian bila ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan selama periode sewa, maka harus dijelaskan pula di dalam sigot ijab qabul ijarah ini.
supaya pada saat berjalannya em, transaksi ijaroh ya, misalkan ijaroh selama 1 tahun, maka selama 1 tahun tersebut jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa ataupun kejadian-kejadian yang biasa terjadi, maka itu akan memudahkan kita menyelesaikan jikalau ada perselisihan karena ada kejadian tersebut, dan itu harus jelas di dalam ijab kabulnya. Makanya lebih baik dituangkan di dalam hitam di atas putih. Nah, sekarang berbicara mengenai IMBT ya, ijarah muntahiyah bitamlik. Kalau ijarah yang biasa saja sebetulnya itu eh, ya biasa aja gitu ya. Dan kita pun sudah eh, me- apa namanya? Itu sudah mudah lah untuk kita pahami ya. Tapi lain cerita dengan IMBT. Karena IMBT ini akan ada dua akad gitu ya, yang sangat rentan untuk kita laksanakan. Nah, pihak yang melakukan ijaroh muntahiyah bitamlik harus melaksanakan akad ijaroh terlebih dahulu. Nah, akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli ataupun pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijaroh selesai. Nah, karena ijaroh muntahiyah bitamlik ini ada dua akad. Yang pertama adalah akad ijaroh dulu. Ijaroh itu berarti akad sewa menyewa. Maka tuntaskan dulu sewa tersebut. Misalkan IMBT ini disepakati selama 1 tahun dari mulai Januari sampai dengan Desember. Nah, selama bulan Januari sampai dengan Desember dia itu melakukan sewa. Jadi tiap bulan kan bayar dan barangnya itu dimanfaatkan oleh penyewa. Nah, selama 1 tahun seperti itu sampai dengan di akhir tahun ijarahnya beres. Ya, kalau sudah beres berarti sudah gitu ya, maka kita pun tidak bisa menggunakan barang tersebut, dan kita pun sudah tidak usah lagi membayar karena sudah beres. Nah, pada saat beres tersebut maka baru kita melakukan akad lain. Akadnya adalah bisa memberi ataupun hibah, artinya barang yang kita sewa dari penyewa tersebut oleh penyewa dihibahkan ke kita, diberi gitu ya, diberikan, itu juga silakan. Ataupun di akhir akad itu harus dibeli oleh penyewa, artinya yang menyewakan berarti menjualnya. Nah, itu juga kan apa namanya, akad yang lain, baik itu hibah maupun jual beli, yang jelas itu namanya adalah akad yang lainnya. Nah, jadi antara ijarah dengan hibah ataupun dengan penjualan barang di akhir periode tersebut, maka itu harus dipisahkan. Nah, teman-teman semuanya, kalau kalian merasa kesulitan bahwa eh, IMBT ini biasanya terjadi pada finance ya, ataupun pada leasing ya. Di leasing itu yang berbasis syariah itu akadnya itu dua. Ya, yang satu itu akadnya ijaroh ya, berarti bayar dulu gitu ya, sewa bayar terus aja selama periode apa namanya, sewa. Nah, setelah beres maka di akhir barang tersebut diserahkan. Biasanya misalkan gini lah, kendaraan lah, motor misalkan. Motor itu selama atau kalau 1 tahun sih mungkin terlalu sedikit ya, 3 tahun biasanya ya. Jadi selama 3 tahun motor itu kita sewa, kita cicil lah kayak gitu. Padahal itu adalah sewa. Jadi kita gunakan motornya, kita ambil bawa ke rumah gitu kan, kemudian kita bayar setiap bulan, sewa lagi sampai dengan 3 tahun sewanya udah beres. Nah, setelah beres kemudian motornya diserahkan ke kita dengan akad yang lain, yaitu akadnya adalah akad pemberian ataupun akad hibah. Nah, teman-teman, itu salah satu contoh dari akad ijaroh, biasanya di dalam leasing atau finance. Kemudian janji pemindahan kepemilikan yang disepakati. Oke. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa'ad yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Oke, itu seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa di awal tidak boleh ada akad ketergantungan, tidak boleh ada akad yang menyatu. Yang jelas itu harus dipisahkan. Setelah beres akad ijarah di awal, maka baru kita lanjutkan dengan akad pemindahan kepemilikan. Nah, ini adalah akuntansinya ya teman-teman.
Akuntansi ini kita posisikan sebagai orang yang menyewakan. Biasanya akuntansi itu dilaksanakan oleh perusahaan yang menyewa, dalam hal ini perbankan ataupun leasing ya. Yang menyewakan kan gitu ya. Kalau kita mah sebagai pengguna atas barang sebagai ataupun pembeli dari barang gitu ya, itu kadang kita tidak menjurnal, tidak melakukan penjurnalan ya. Kadang ya saya bilang nggak mutlak, kadang ya, karena kalau yang membelinya itu adalah lembaga keuangan ataupun perusahaan ya, maka memang mereka itu wajib untuk melakukan penjurnalan. Nah, kalau saya asumsikan ini adalah keperorangan, nah perorangan itu jarang melakukan penjurnalan, maka penjurnalan ini saya ilustrasikan hanya satu pihak, yaitu sebagai perusahaannya. Oke. Jurnal untuk mencatat perolehan aset ijaroh. Oke teman-teman, kenapa sih harus ada jurnal ini dulu gitu, mencatat perolehan? Karena bayangkan yang namanya perbankan ya, kalau mau menyewakan barang, perbankan itu tidak mempunyai barang ya. Perbankan itu lembaga keuangan. Tapi kalau ada yang mau akad ijaroh dengan perbankan ya, perbankannya oke-oke aja gitu ya. Nah makanya pada saat nasabah ada yang mau menyewa barang dari perbankan, maka bank beli dulu dari pihak ketiga gitu ya, dari supplier misalkan. Nah pada saat membeli maka jurnalnya seperti ini, aset ijaroh pada kas ataupun utang ya. Kalau dibayar ya kas, kalau nggak dibayar berarti utang ya. Tapi di debitnya adalah aset ijaroh. Oke, saya ilustrasikan kayak gini ya. Misal si Tuan A itu mau mau menyewa laptop gitu ya, mau menyewa laptop ya. Sementara di perbankan itu tidak ada laptop yang harus disewa-sewakan ya. Laptop sih banyak, komputer sih banyak, tapi kan digunakan. Nah, maka beli dulu laptopnya. Nah, bank kan beli laptop ya. Setelah beli laptop itu kan maka di jurnal aset ijaroh pada kas garis miring ataupun utang lah gitu ya, tergantung penggunanya ya. Kenapa di debitnya aset ijaroh? Kenapa bukan inventaris atau peralatan kantor ya? Karena laptop yang dibeli itu dalam rangka mau untuk disewakan ya. Makanya di debitnya adalah aset ijaroh ya. Kalau peralatan berarti untuk digunakan. Kalau inventaris untuk digunakan. Tapi kalau aset ijaroh bukan untuk digunakan. Jadi ingat, penamaan akun harus aset ijaroh di debitnya ya. Karena kita membeli ya. Kalau dibayar ya kas. Nah setelah aset ijaroh kita miliki, nah kemudian aset ijaroh itu kan nyusut gitu ya. Namanya juga aset berarti kan bisa nyusut gitu ya, meskipun bukan inventaris ya. Nah ketika nyusut maka kita hitung metode penyusutannya ya. Biasanya kebanyakan digunakan metode garis lurus ya. Nah berapa penyusutannya kita hitung, lalu kita jurnal. Jurnalnya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Lebih lengkapnya adalah beban penyusutan aset ijaroh pada akumulasi penyusutan aset ijaroh. Begitu. Nah kemudian jurnal untuk mencatat pendapatan sewa. Nah kalau sudah kita miliki aset ijarohnya, kemudian kita sewakan. Nah pada saat menyewakan itu kan kita mempunyai pendapatan ya. Ketika disewakan itu kan barangnya diserahkan, tapi bukan pemindahan kepemilikan, makanya tidak ada penjurnalan ya. Penjurnalan itu ketika kita menerima pendapatan dari sewa barang tersebut ya, ataupun dalam ini sewa laptop misalkan gitu ya. Maka jurnalnya adalah kas ataupun piutang usaha pada pendapatan sewa. Jadi gitu. Jadi kalau setiap bulan nasabah itu bayar sewa ke kita, maka kita langsung jurnal aja kas pada pendapatan sewa, kas pendapatan sewa itu tiap bulan. Nah kalau nasabahnya itu ternyata pada bulan-bulan tertentu tidak membayar sewa, maksudnya telat, maka bank syariah itu tetap menjurnal. Jurnalnya adalah piutang sewa pada pendapatan sewa. Jadi tetap di jurnal piutang, karena pada periode tertentu pada bulan-bulan itu kita harus mengakui adanya pendapatan sewa hasil ijaroh ya. Makanya tetap kita akui pendapatan sewa ya. Dan di debitnya ya tergantung, kalau dibayar berarti oleh kita jurnal kas, kalau tidak dibayar ya berarti oleh kita di jurnalnya itu adalah piutang ataupun piutang sewa.
Nah, selanjutnya ya, biaya perbaikan objek ijarah adalah tanggungan pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Karena barang yang digunakan oleh nasabah itu adalah barang milik bank syariah, ya, maka kalau ada kerusakan yang harus diperbaiki, maka yang harus memperbaiki itu adalah bank syariahnya. Kalau kerusakannya itu bukan karena kesalahan dari nasabah. Ya, begitu ya. Oke. Dibayarnya oleh siapa? Nah, dibayarnya itu bisa langsung oleh bank syariah sebagai pemilik barang, ataupun dibayarkan dulu oleh nasabah gitu. Jika perbaikan rutin yang dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemilik, maka diakui sebagai beban pemilik. Oke ya, kalau ada beban-beban yang rutin, misalkan ada perbaikan tiap bulan rutin, ya silakan saja dibayar oleh siapapun, oleh nasabah ataupun oleh bank syariah. Tapi pembebanannya tetap beban milik bank syariah. Jurnalnya adalah biaya perbaikan pada utang. Nah, kalau pembayaran dari biaya perbaikan tersebut selalu dibayar oleh nasabah, ya, karena kalau nasabah harus memperbaiki sekarang dan mengajukan dulu ke bank syariah, belum tentu oleh bank syariah bisa dicairkan uangnya hari ini, sementara harus diservis hari ini misalkan. Jadi lebih baik dibayar dulu, ditangin dulu oleh nasabah. Nah, oleh bank syariah itu diakui sebagai utang, ya. Jadi jurnalnya biaya perbaikan pada utang gitu ya. Jika perbaikan tidak rutin atas objek ijarah yang dilakukan oleh penyewa diakui pada saat terjadinya, maka akan dicatat oleh penyewa. Jadi kalau ada perbaikan yang tidak rutin, berarti itu tidak diketahui oleh bank syariah, maka catat aja oleh nasabah, ya, dicatat gitu ya. Bantu untuk nyatat gitu ya, karena tidak mungkin bank syariah mencatatnya karena tidak tahu. Dalam ijarah muntahiyah bitamlik, melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksud dalam huruf A dan B ditanggung oleh pemilik maupun penyewa, ya, sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijarah. Kalau terjadi MBT, ya, dan setelah akad jual belinya itu ternyata pembayarannya dilakukan secara cicilan ataupun bertahap, maka kita hitung persentase pembayaran yang dilakukan oleh nasabah ke bank syariah itu sudah berapa persen pada proses jual belinya. Nah, dari persentase tersebut, maka jika ada biaya perbaikan, ya, biaya pemeliharaan, maka biaya tersebut dihitung berapa persen yang masuk ke bank syariah dan berapa persen yang harus ditanggung oleh nasabah. Jadi maksudnya adalah seperti itu ya. Jurnalnya adalah beban perbaikan pada kas ataupun utang ataupun perlengkapan. Biasanya beban perbaikan pada kas karena langsung dibayar oleh nasabah. Kemudian perpindahan kepemilikan objek ijarah dalam IMBT dengan cara satu hibah, ya. Jadi dalam IMBT itu pada saat ijarahnya udah beres, kemudian barangnya mau diserahkan ke nasabah, itu yang pertama bisa dengan cara hibah. Hibah itu adalah ngasih gitu ya. Maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban, namanya adalah beban ijarah, ya. Di debitnya beban ijarah, kemudian di debitnya lagi akumulasi penyusutan, kemudian pada aset ijarah. Nah, artinya apa? Nah, artinya adalah bahwa aset ijarah yang tadinya oleh kita disimpan di debit, ya teman-teman, asalnya kan di debit ketika kita membeli dari pihak ketiga, kita simpan di debit. Nah, sekarang pada saat barangnya itu diserahkan kepada nasabah, maka aset ijarahnya simpan di sebelah kredit di sini. Di debitnya adalah menjadi beban ijarah. Beban ijarah setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Karena kalau barangnya sudah lama, misalkan 1 tahun disewa oleh nasabah dan nyusut, maka kita hitung berapa akumulasi penyusutannya selama 1 tahun. Nah, sehingga di debitnya itu adalah beban ijarahnya adalah beban ijarah yang bersih setelah aset ijarahnya ini dikurangi dulu oleh akumulasi penyusutan.
gitu ya. Oke. Menjadi beban ya teman-teman, ingat ya, menjadi beban ya karena namanya juga ngasih gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah penjualan sebelum berakhirnya masa. Nah, cara kedua adalah dengan cara menjual, tapi menjualnya itu adalah masih di dalam masa ijarah ya. Misalkan ijarah itu sepakatnya adalah 1 tahun, ya berarti tiap bulan itu adalah bayar sewa, bayar sewa, bayar sewa. Nah, di bulan ke-8 kan belum sampai 1 tahun, maka ada kesepakatan barangnya itu dibeli oleh nasabah. Nah, maksudnya seperti itu ya. Nah, bagaimana pencatatannya ya, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan ataupun kerugian, ya tergantung kondisinya. Nah, jurnalnya seperti ini ya. Pada saat barang diserahkan ya, dengan cara penjualan dan sebelum akadnya beres, maka di debitnya adalah kas ya, karena kan kita jual, kita menerima uang, di debitnya adalah kas. Di debitnya lagi adalah akumulasi penyusutan, ini seperti yang tadi ya, karena di kita itu ada perhitungan bahwa barangnya nyusut, maka kita hitung berapa akumulasi penyusutannya. Oke. Kemudian satu lagi kerugian. Ini jikalau terjadi kerugian atas penjualan barang tersebut. Kemudian di kreditnya adalah keuntungan jika mengalami keuntungan. Nah, baik kerugian ataupun keuntungan ini kita tulis salah satu ya. Kalau mengalami kerugian ya simpan saja kerugian di debit. Kalau mengalami keuntungan ya simpan keuntungan di kredit sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian satu lagi di kreditnya adalah aset ijarah ya. Jadi kan kalau kita sebagai bank syariah dulu membeli aset ijarah itu adalah 10 juta. Nah, kemudian sudah nyusut 8 juta, maka kita bisa ngitung kan aset ijarahnya yang diserahkan itu kan 10 juta ya. Kemudian akumulasinya itu ada 8 juta, berarti kan udah ada selisih 2 juta ya. Ya, kas yang diterimanya berapa? Kalau kas yang diterimanya adalah 2 juta, berarti ya imbas ya. Tapi kalau yang kas yang diterimanya itu adalah 3 juta, maka di situ akan ada keuntungan 1 juta. Nggak ada kerugiannya, keuntungan 1 juta. Tapi kalau kas yang diterimanya hanya 1 juta ya, hanya 1 juta, berarti bank syariah ini mengalami kerugian 1 juta. Maka pasti di sini di debitnya kerugian 1 juta gitu ya. Berarti kasnya 1 juta, akumulasi penyusutan 8 juta, kerugian 1 juta. Nah, aset ijarahnya adalah 10 juta. Nah, gitu. Jadi gitulah teman-teman. Saya kira nggak terlalu sulit ya. Oke, yang ketiga, nah penjualannya setelah selesai masa akad ya. Nah, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan ataupun kerugian. Mirip dengan yang tadi sih ya, jurnalnya ya. Karena yang namanya penjualan itu mau pada pertengahan ijarah, pertengahan sewa ataupun di akhir sewa, yang jelas yang namanya penjualan itu akan ada kerugian ataupun akan ada keuntungan. Ya, tergantung. Kalau barangnya dijual lebih mahal berarti akan memperoleh keuntungan. Tapi sebaliknya kalau ya barang yang dijualnya itu adalah lebih murah dari yang seharusnya setelah kurangi hasil akumulasi penyusutan, berarti itu akan mengalami kerugian. Nah, di situ kan ada negosiasi harga ya, dan wajar ada negosiasi harga karena harus terpisah antara ijarah ya dengan kegiatan jual beli barang tersebut. Jadi begitu ya teman-temannya, cara menjualnya insya Allah tidak akan terlalu sulit ya. Nah, yang keempat, penjualan objek ijarah secara bertahap. Maka satu, selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagai objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan ataupun kerugian. Jurnalnya seperti ini juga sama teman-teman. Jadi sama aja ya. Jadi kita lihat intinya gini lah. Barang yang kita beli dulu itu berapa, kemudian kita hitung penyusutannya berapa, sisanya berapa. Nah, sisa itulah yang akan menjadi perhitungan penjualannya itu. Jadi berapa kita menjual dari sisa barang tersebut ya. Kalau dijualnya itu lebih tinggi berarti keuntungan, maka akan ada isian keuntungan di sini. Tapi kalau
ketika dijual itu mengalami kerugian, ya kerugian simpan di sini, nggak akan ada keuntungan. Ya gitu lagi itu lagi aja lah. Kita lihat aja selisihnya ya, antara yang tadi saya jelaskan ya, antara nilai sisa dari barang dengan berapa harga jualnya. Kemudian objek ijaroh, bagian objek ijaroh yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar ataupun aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. Jika barang yang disewa itu kemudian sudah beres, ya awalnya kita beli aset ya, aset ijaroh, kemudian untuk disewakan. Nah setelah proses sewanya udah beres, maka barangnya kita terima lagi dan kita tidak lagi menerima cicilan ataupun pembayaran sewa. Nah maksud saya adalah barang yang diterima ini, aset ijaroh ini mau jadi barang apa gitu ya, karena sudah bukan aset ijaroh lagi, kecuali kalau barang tersebut mau disewakan lagi ya oke, itu namanya masih aset ijaroh. Tapi kalau sudah tidak bisa disewakan lagi, akan kita manfaatkan sebagai apa ya? Nah, kalau kita manfaatkan sebagai peralatan kantor ya berarti kita debit aja, debitnya adalah peralatan kantor sebagai aset tidak lancar ya. Di kreditnya adalah aset ijaroh. Jadi aset ijaroh ini tetap harus simpan di kredit karena berkurang, karena kita sudah pindahkan manfaat dari barang tersebut menjadi peralatan kantor kalau mau dipakai oleh kantor gitu ya. Dan kita jangan lupa hitung dulu akumulasi penyusutannya, karena aset lancar ini nilainya pasti akan kecil, tidak sebesar pada saat aset ijaroh itu dibeli ya. Kalau kasus yang tadi ya, kita belinya itu adalah 10 juta dan sudah menyusut 8 juta, berarti jurnalnya adalah aset tidak lancar ataupun aset lancar ya, tergantung penggunaannya, adalah 2 juta, akumulasi penyusutannya adalah 8 juta pada aset ijaroh 10 juta. Nah, seperti itu ya jurnalnya. Nah, oke teman-teman, ijaroh itu tidak terlalu sulit. Jadi pencatatannya juga tidak terlalu banyak, hanya itu aja. Paling variasi antara ijaroh dengan ijaroh muntajabit tamlik ya. Oke, mudah-mudahan penjelasan pada video kali ini yang singkat ini dapat dipahami dengan sebaik-baiknya dan menjadi bekal untuk kita praktik terjun di lapangan di lembaga keuangan syariah. Saya kira video kita cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.